Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali di channel YouTube kami, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan kepada kita, memberikan kemudahan dari segala macam urusan kita, melapangkan rizki kita, dan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, ikhwan akhwat yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tafsir surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas dari segi bahasa ialah murni, bersih, atau sesuatu yang terbebas dari campuran. Nah, ikhlas biasanya diartikan dengan amal yang bersih dari segala macam kotoran, seperti hanya riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Nah, dinamakan surah Al-Ikhlas karena di dalamnya ada ajaran kemurnian akidah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita adalah esa. Allah tunggal, Allah tidak terbilang. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun bandingan atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah olehmu Muhammad. Nah, ini dari kalimat qul ini, jemaah sekalian, para ulama mengambil pelajaran bahwasanya ayat yang semisal ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukanlah bikinan Nabi Muhammad, sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian kaum orientalis atau tuduhan kaum musyrikin zaman dahulu yang mengatakan bahwasanya Quran adalah bikinan Muhammad SAW. Kenapa kita mengatakan hal itu? Karena kalimat qul ini menunjukkan perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan sesuatu. Ya, tentunya kalau dalam realita kehidupan kita, saat kita menerima pesan dari seseorang, seperti hanya orang mengatakan bahwa wahai fulan, sampaikan kepada sahabatmu besok libur kerja. Ya, tentunya fulan ini hanya akan menyampaikan inti dari apa yang disampaikan. Wahai bapak, ibu, besok libur kerja. Nggak mungkin fulan mengatakan kalimat yang serupa yang disampaikan kepada orang yang memberikan pesan kepadanya, ya. Demikian hanya Al-Quran, jemaah sekalian. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul, maka itulah yang disampaikan Rasul kepada umat tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Ahadun biasanya diartikan dengan esa atau tunggal. Nah, ada perbedaan antara ahadun dan wahidun. Biasanya wahidun diartikan satu, tapi masih menerima tambahan, masih bisa dikurangi, atau masih ada bilangan setelahnya. Berbilang, bisa dibagi-bagi. Beda hanya dengan ahadun. Ahadun itu kalimat satu yang tidak terbilang. Allahu ahad, Allah yang Maha Esa. Nah, ini menjadi cambuk yang sangat besar, ya. Cambuk yang sangat kuat bagi mereka yang meyakini bahwa Allah atau Tuhan itu lebih dari satu. Sebagaimana keyakinan kaum musyrikin, ya, yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak cukup hanya satu mengurus alam semesta dan isinya, perlu ada Tuhan-Tuhan lain.
sehingga mereka membuat atau menyembah berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Nah, demikian hanya kaum Nasrani menganggap bahwasanya Tuhan itu ada tiga, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh makhluk yang telah Allah ciptakan. Tidak ada yang memberikan rezeki melainkan Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan yang mematikan melainkan Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Ini juga bantahan terhadap kaum musyrikin yang menganggap bahwa Allah punya putri, malaikat adalah putri-putri Allah. Bangsa Yahudi menganggap bahwa Uzair itu adalah anak Tuhan. Kaum Nasrani menganggap bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Umumnya manusia, jemaah sekalian, memiliki anak tentunya ada harapan. Bahwasanya ketika mereka ada di masa tua, ada yang mengurus diri mereka. Ketika mereka dalam kelemahan dan kekurangan, ada yang menutupi dan menolong kebutuhan mereka. Ya tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Allah tidak membutuhkan anak dan keturunan. Allah tidak membutuhkan pasangan. Lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri di tengah kekuasaan, di tengah keagungan dan kebesarannya. Tidak ada satupun tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengurusi alam semesta beserta isinya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tandingan bagi Allah. Ya. Lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri dalam hal mencipta dan mengurusi makhluknya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, surat Al-Ikhlas ini mengajarkan kepada kita akidah yang lurus, akidah yang benar, keyakinan tauhid yang dimana hanya menyembah Allah yang satu, keyakinan bahwasanya Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan, keyakinan bahwasanya hanya Allah tempat bergantung, keyakinan bahwasanya tidak ada bandingan atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita memahami surat Al-Ikhlas ini, kita akan menjalani kehidupan ini dengan tegak lurus di atas tauhid. Dan insya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Surat Al-Ikhlas ini jemaah sekalian, di antara keutamaannya ada sahabat Nabi yang dimana setiap kali dia menyelesaikan sholatnya suka menutup surat dengan Al-Ikhlas. Dan hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasul bertanya kepada orang tersebut, kenapa kok tiap akhir sholat suka membaca surat Al-Ikhlas? Apa jawaban sahabat ini jemaah sekalian? Li'annaha sifatur rahman. Karena di dalamnya ada sifat Allah yang maha rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan aku suka untuk membacanya. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi kita? Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sampaikan bahwasanya Allah mencintainya. Cinta dengan surat Al-Ikhlas, maka balasannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas, Rasul bersabda, innaha la ta'dilu thuluthul Quran. Sesungguhnya Al-Ikhlas ini hampir menyamai ya, atau menyamai sepertiganya Al-Quran. Yang dimaksud dengan sepertiganya Al-Quran kata para ulama, karena dia di dalam Al-Quran itu ada 3 bagian.
Yang pertama terkait dengan hukum, yang kedua terkait dengan khabar, dan yang ketiga terkait dengan asma dan sifat. Dan surat Al-Ikhlas berisikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ikhlas juga jemaah sekalian sering kita baca. Di antaranya ialah ketika melaksanakan sholat qobla subuh. Rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Ketika melaksanakan sholat sesudah tawaf, sholat sunnah sesudah tawaf, rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Semoga surat Al-Ikhlas ini yang mungkin paling banyak surat yang dibaca oleh kaum muslimin, bukan hanya kita suka atau cinta karena pendek suratnya, tetapi hendaknya tanamkan rasa cinta kepada Al-Ikhlas karena kita memahami isi kandungannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.